Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 1. Aninda Fidawati, 2. Anis Wahdana, 3. Elia Leti Primujianto, 4. Heni Natalia, 5. Linda Cipta Marlia, 6. Retno Purnamasari akan mempresentasikan laporan hasil observasi anak berkebutuhan khusus dan program pembelajaran individu. PAUD inklusi adalah pendidikan anak usia dini yang menerima dan melayani semua anak, baik anak berkebutuhan khusus atau ABK maupun anak normal untuk belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama dengan penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan beragam anak agar mereka tumbuh secara optimal, mandiri, dan bersosialisasi tanpa perbedaan. Tujuannya adalah membentuk anak-anak yang berempati, mandiri, dan bersosialisasi dengan melibatkan guru, orang tua, dan ahli untuk mendukung kebutuhan individu. PAUD inklusi memiliki campuran anak normal dan berkebutuhan khusus, didukung oleh guru terlatih yang terkadang dengan guru pendamping, kurikulum yang disesuaikan, lingkungan belajar yang aksesibel, ramah disabilitas dan fleksibel, serta kolaborasi erat antara sekolah, orang tua, dan tenaga ahli menciptakan pengalaman belajar yang menerima dan menghargai perbedaan untuk semua anak melalui pembelajaran berdiferensiasi dan interaksi sosial yang positif. Kali ini kami melakukan observasi anak berkebutuhan khusus terhadap salah satu siswa di TK Al-Hikmah, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, yang laporan hasil observasi dan program belajarnya akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kami. Kepada Bu Retno Purnamasari, dipersilakan. Laporan hasil observasi anak berkebutuhan khusus. Identitas subjek observasi. Nama: Wiratama Al-Raka. Tempat tanggal lahir: Ponorogo, 17 November 2019. Jenis kelamin: laki-laki. Nama sekolah: TK Al-Hikmah Pulung. Kelas: TKB. Alamat rumah: Desa Pate, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Alamat sekolah: Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Tanggal observasi: tanggal 11 bulan November 2025. Tujuan observasi: mendeskripsikan perilaku harian Wiratama Al-Arka di lingkungan sekolah. 2. Mengidentifikasi pola perilaku yang konsisten dengan indikasi ADHD ringan, khususnya dalam dominasi kesulitan fokus atau hiperaktif impulsivitas. 3. Memberikan rekomendasi awal untuk intervensi dan dukungan pembelajaran. Hasil observasi: 1. Kesulitan mempertahankan perhatian. Deskripsi perilaku yang diobservasi: anak kesulitan fokus mendengarkan guru atau saat mengerjakan tugas mandiri. Catatan dan konteks: harus diulang instruksinya minimal 2-3 kali. Tugas yang dikerjakan tidak selesai tepat waktu. Menghindari tugas yang membutuhkan fokus atau ketekunan. Perilaku yang diobservasi: anak menunjukkan frustasi saat dihadapkan pada tugas yang memerlukan fokus tinggi, seperti mewarna dan meruncing. Catatan: cepat beralih ke aktivitas lain, atau mulai mengganggu teman saat tugas dimulai. 3. Sering mudah teralih perhatian oleh rangsangan dari luar. Anak tidak bisa fokus ke satu kegiatan. Saat ada rangsangan dari luar, anak langsung beralih ke kegiatan lain. Kepada Bu Anin, dipersilakan. Selanjutnya, hiperaktif dan impulsivitas. 1. Meninggalkan tempat duduk, sering berdiri,
berjalan-jalan atau mandiri di kelas tanpa izin. Berdiri hanya untuk mengambil sesuatu yang tidak perlu atau berbicara dengan teman yang jauh. Yang kedua, sulit bermain dengan tenang. Saat jam istirahat atau bermain, anak sering berlari, lari atau memanjat perabotan yang tidak seharusnya. Intensitas bermainnya lebih tinggi dari teman-temannya. Yang ketiga, menyela atau memotong pembicaraan. Anak sering memotong pembicaraan teman atau guru untuk menyampaikan ide atau komentar secara mendadak dan sulit menunggu giliran. Menyela saat guru memberi pembelajaran. Selanjutnya, analisis dan kesimpulan sementara. Berdasarkan observasi yang dilakukan, Arka menunjukkan pola perilaku yang konsisten dengan indikasi attention deficit atau hyperactive disorder atau ADHD dengan dominasi gejala inatensi, kesulitan fokus dan beberapa perilaku hiperaktif impulsif, yaitu ada tingkat keparahan. Indikasi cenderung mengarah pada ADHD ringan karena perilaku tersebut tidak selalu mengganggu fungsi akademis atau sosialnya secara signifikan setiap saat, tetapi cukup sering menimbulkan kesulitan dalam mengikuti struktur kelas dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada dampak akademik. Kesulitan mempertahankan fokus mengakibatkan tugas sering tidak selesai dan instruksi sering terlewat. Namun, subjek menunjukkan kemampuan kognitif yang baik saat ia mampu fokus. Selanjutnya ada dampak sosial. Perilaku impulsif atau menyela kadang-kadang mengganggu interaksi dengan teman sebaya, tetapi subjek secara umum tetap dapat berinteraksi dan bermain bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Anis. Program Pembelajaran Individu PPI, Identitas Siswa, nama Wiratama Al-Arka, tempat dan tanggal lahir Ponorogo 17 November 2019, usia 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, nama sekolah TK Al-Hikmah, kelas TKB, nama orang tua, Ayah Samsul Effendi, Ibu Jengur Retno Wulandari, alamat Desa Patek, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, hasil observasi ADHD ringan. Hasil deteksi A. Kemampuan PDBK saat ini 1. Kekuatannya, anak memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik, mampu memahami perintah sederhana, mampu menyelesaikan tugas dengan bantuan dan arahan, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam aktivitas fisik dan bermain, memiliki kemampuan verbal yang cukup baik untuk berkomunikasi. Yang kedua, hambatan, sulit mempertahankan perhatian dalam waktu yang lama, sering bergerak tanpa tujuan, tidak bisa diam dan sering meninggalkan tempat duduk, sering berbicara berlebihan dan menyela pembicaraan, mudah terindeksi oleh suara atau benda di sekitarnya, sering lupa terhadap instruksi atau benda yang digunakan. Yang B, analisis kebutuhan, aspek konsentrasi, kontrol impuls, dan kemampuan mengatur diri, self regulation, durasi 3 bulan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Linda. Program pembelajaran individu, pencapaian perkembangan yang pertama yaitu perhatian dan konsentrasi. Tujuannya, anak mampu fokus mengikuti kegiatan selama 5-10 menit tanpa distraksi besar. Strategi, guru memberikan aktivitas dengan durasi singkat disertai instruksi yang jelas dan visual.
Kegiatan siswa menyelesaikan kegiatan sederhana sesuai instruksi seperti menyusun balok, mewarnai, atau mencocokkan gambar. Pencapaian perkembangan yang kedua yaitu kontrol impuls dan disiplin. Tujuannya, anak mampu menunggu giliran dan mengikuti aturan sederhana. Strategi, guru menggunakan permainan bergilir dengan sistem reward seperti bintang atau ujian. Kegiatan siswa menunggu giliran bermain atau berbicara serta menerima pujian saat mengikuti aturan. Pencapaian perkembangan yang ketiga yaitu kemampuan sosial. Tujuannya, anak mampu berinteraksi dengan teman secara positif. Strategi, guru melakukan role play dan permainan kerjasama kelompok. Kegiatan siswa berinteraksi dan bermain bersama teman secara bergilir, mempraktekkan salam dan tolong. Pencapaian perkembangan yang keempat yaitu keterampilan bahasa dan komunikasi. Tujuannya, anak mampu menyampaikan keinginan dan tanggapan secara tepat. Strategi, guru menstimulasi anak melalui tanya jawab, lagu, dan cerita bergambar. Kegiatan siswa menjawab pertanyaan guru, menyebutkan benda, warna, atau kegiatan yang dilakukan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ilya. Untuk selanjutnya yaitu pencapaian perkembangan fisik motorik. Untuk pencapaian perkembangan fisik motorik ini ada dua. Yang pertama yaitu motorik halus. Nah, untuk motorik halus ini tujuannya yang pertama adalah anak mampu mengendalikan gerakan tangan untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua yaitu anak mampu mengontrol gerakan tubuh secara terarah dan juga seimbang. Untuk strateginya di sini guru memberikan latihan menulis, kemudian menempel dan juga menggunting pola-pola sederhana. Untuk kegiatannya yaitu menggunting dan menempel gambar, menulis garis lurus atau bentuk-bentuk lain dengan bentuk yang sederhana. Yang kedua adalah motorik kasar. Nah, untuk motorik kasar ini tujuannya adalah anak mampu mengontrol gerakan tubuh secara terarah dan juga seimbang. Kemudian untuk strateginya di sini guru mengajak anak untuk bermain aktivitas fisik seperti melompat, kemudian berjalan di atas titian, kemudian berjalan di garis lurus dan juga menyeimbangkan tubuh. Untuk kegiatannya yaitu melakukan gerakan koordinasi tubuh dengan instruksi dari guru. Baik, demikian tadi presentasi dan juga penjelasan dari kelompok kami mengenai laporan hasil observasi anak berkebutuhan khusus dan juga program pembelajaran individu. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.